Halo guys, nama gue Steven dari StepTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga review HP dari Asus ya. Ini, technically HP limbah, yaitu Asus Zenfone 7 yang sekarang harganya udah murah banget ya. Ini hanya di 1,8 jutaan nih. Kalau misal kalian lihat, gue beli di harga segini. Dan ini yang varian RAM-nya kalau nggak salah dia 128 GB. Seperti itu, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Kenapa gue tertarik? Karena lihat aja speknya ya. Pretty good. Dia UFS 3.1, Snapdragon 865. Di harga 1,8 udah cukup oke, ada NFC juga. Dan kameranya yang bikin menarik ya, dia kan masih pakai kayak flip kamera gitu. Zaman-zaman HP masih berinovasi, nggak kayak zaman sekarang udah boring. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli, maksud gue kalau misalnya ada wallpaper di HP ini, gue bakal taruh juga di deskripsi. Kita langsung buka aja si boxnya. Ini tuh kondisinya dalam kondisi batangan, tapi biasanya kalau di toko yang tadi gue beli itu suka dikasih kayak box placeholder. Boxnya kadang box iPhone, kadang box Black Shark ya, terserah dia sih. Dan kita sepertinya dapat box iPhone. Oke, kita lihat aja. Kita langsung buka. Ini dia bubble wrap-nya, sobek lagi. Dan dapat iPhone berapa? 13 Pro. Ya, sekalinya dia punya banyak banget stok iPhone 13 Pro ya boxnya, karena kemarin gue pas nge-review Black Shark 4 Pro juga, kalian bisa lihat videonya di channel ini. Gue dapet sama juga 13 Pro, cuma beda warna, walaupun dalamnya kan itu bukan Black Shark sih, dalamnya kalau nggak salah Xperia One Mark IV. Oh ya, dan untuk video review ini juga kan bakal ada gaming test. Semoga gue bakal tes Zenless Zero juga. Jadi di channel ketiga nggak cuma Wuthering Wave, gue mau coba tambahin Zenless Zero. Gue nggak tahu bakal ada di video HP ini atau mungkin di HP selanjutnya, tapi next gue bakal tambahin Zenless Zero. Dan kalau misalnya ada game lain kayak misalnya Ananta, NTE, atau misalnya Silver Palace, gue bakal tambahin juga kok. Termasuk Arknights Enfield ya. Oke, daripada banyak ngomong, gue dikasih kayak apa ini, charger sama kabelnya 25 watt, satu bundle kayaknya. Dan kita langsung cek bagaimana untuk si kelengkapannya sendiri ya. Kita buka aja langsung. Dan ini dia Asus Zenfone 7-nya. Cuma segitu aja, ini boxnya hanya placeholder, jadi nggak ada, nggak ada tetek bengeknya iPhone-nya pastinya, no shit. Dan ini dia HP-nya, kondisinya sih oke. Agak lumayan banyak scratch ya, tapi memang di deskripsi juga kondisinya memang rough, jadi bukan mulus, hanya lumayan rough kondisinya. Jadi ya, bisa kita lihat ini kondisinya menurut gue salah satu kondisi HP terburuk yang pernah gue beli, tapi mungkin nggak separah S22 waktu itu. Kalau misalkan inget ya, S22 itu parah banget. Ini sih memang lumayan banyak lecetnya, tapi wajar karena memang banyak lecet. Di sini juga bisa kita lihat ya, kelihatan banget ya di kamera tuh. Banyak lecetnya, terutama nih yang tengah nih. Lumayan gede lecetnya, tapi it's fine dan kelihatan banget ini HP banyak banget dipakai. At least dia kameranya nggak kena ya. Bisa kita lihat kalau di lap, dia nggak terlalu kena lensa. Dan ya seperti ini, banyak lecet, wajar. Dan untuk kameranya seperti apa sih kira-kira? Ya untuk kamera belakang dia punya setup triple kamera, atau hanya satu kamera karena nggak ada kamera depan ya. Flip kamera 64 megapiksel, kamera kedua 8 megapiksel, telefoto 3 kali, dan yang terakhir 12 megapiksel ultrawide. Seperti itu, dan bisa ngedeko sampai 8K 30 fps. Jadi mungkin untuk harga segini, walaupun bisa kita lihat ya ini kondisi HP-nya agak mengenaskan. Kalau misalnya kita hanya mikir untuk video recording, mungkin cukup oke sih ya harusnya. Dan pas dinyalain HP-nya, tadi kan pas mati, si motornya kayak agak letoy gitu atau agak lemes. Pas nyala dia langsung keras. Langsung nggak kotel-kotel lah. Ya masih agak di kotel-kotel, tapi lebih keras dari biasanya menurut gue. Dan sudah boot up seperti ini, bisa kita lihat. Oke. Overall, dia itu pakai Snapdragon 865 dan dia yang pasti ini karena ini Asus, jadi perangkatnya sendiri kalau misalnya kita mau lihat, kita ke bawah nih, sistem, dan kita ke Android, dia di Android 10, karena memang ini kan HP tua ya, jadi masih di Android 10, ini HP udah lama banget, wajar lah, tapi at least ada untungnya di Android 10, jadi performance-nya masih kenceng banget ya. Yang gue suka dari Asus tuh, bisa kita lihat nih, kenceng banget day to day-nya tuh. Dan memang banyak lecet, tapi layarnya masih oke kok. Ini layarnya gue rasa layar OLED juga, karena ini terang banget full brightness-nya ya. Dia layarnya tuh pakai OLED-nya pastinya, dan di 90 Hz. Jadi bukan 120, tapi 90 Hz menurut gue udah cukup oke. Di sini udah install DevCheck juga orangnya, dan kita bisa lihat, bisa konfirmasi 865 Android 10 gitu. So, hardware-nya, sistemnya, baterainya juga, semua sih oke, no problem. Gue tadi udah cek juga. Dan kalau misal gue mau cek untuk si fingerprint-nya, kita bakal ke keamanan dan kita ke sidik jari nih. Lanjutkan sidik jari dan pinnya kita pin apalah yang gampang. Nah seperti ini.
Dan dia ada di sini ya, khas Asus, nyatu sama power button. Berikutnya, come on, bam, dan tinggal scan aja. Oke, fingerprint masih oke sih. Jadi memang ini casingnya udah hancur lebur, bisa kita lihat, tapi overall pemakaiannya masih oke, dan scanning juga bisa kita lihat cepat. Kalau misalnya kita selesai, kita coba untuk nyalain matiin. Kenceng ya, bam. Cuma kalau dimatiin kerasa si motor itu kayak geter-geter gitu loh, geter-geter gitu. Dinyalain, dia geter-geter lagi. Jadi kayaknya si kameranya tuh kayak sengaja gitu ya, sengaja kayak kalibrasi gitu, biar I don't know. Tuh kayak sekarang ngegeter-geter. Kalibrasi mulai. Oke, posisikan HP secara vertikal. Lanjut, gerakan HP hingga ke jarak kedua. Oke. Nah, seperti itu. Pastikan ponsel dalam keadaan stabil. Proses kalibrasi. Sorry guys, gue harus nge-hold kayak gini ya. Nah, tuh dia bakal. Jadi ada kalibrasinya biar awet mungkin ya. Karena kan kenapa zaman dulu tuh banyak pakai kayak gini dan zaman sekarang nggak ada HP yang pakai motorized kamera karena durability-nya dan juga moving part-nya lebih banyak daripada HP biasanya. Makanya udah nggak dilanjutkan. Jadi menu-menuhin tepat dan kurang durable juga. Tapi ya, dia udah benar kalibrasi, simpan. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita coba launch kamera depan. Oke, masih keren ya. Guys, even zaman sekarang pun ini sistem kayak gini tuh I fucking love it guys. Penting banget ya buat kalian para selfie lover atau kalian suka nge-vlog, misal lagi nge-video hello tinggal diganti aja. Bam. Motorized gini masih keren sih. Dan gue pas zaman dulu review HP motorized kayak misal Realme X, gue nggak pernah review motorized yang nge-flip kayak gitu ya. Gue biasanya kayak naik aja gitu biasa gitu, atau nggak kayak nge-slide. Nggak pernah nge-rise kayak gini, dan nge-rise kayak gini memang party trick banget ya, bikin orang jadi ngeliat gitu loh. Jadi kita langsung coba aja bagaimana untuk fotonya nih. Kita coba fotonya ya guys. Ini pakai main kamera. Dan ini pakai ultra wide-nya. Capture time-nya bagus. Foto sih masih oke loh. Dan untuk selfie buatnya penasaran, tinggal di flip aja seperti ini. Damn, masih keren banget. Foto. This is so cool. Ya, ini memang zaman dimana HP brand-brand HP masih banyak inovasi ya. Kalian ingat pasti Oppo Reno 10 yang pakai kayak shark fin gitu, amazing. Terus ada Oppo apa tuh, Find X ya, itu yang keren banget lah, kayak Bugatti-nya HP zaman dulu, wow. Terus ada Realme X yang versi murahnya, Oppo 2020, A5 2020 kalau nggak salah punya teknologi gitu juga. Dan juga Redmi juga punya yang ngeluarin kalau nggak salah Redmi K berapa tuh yang pakai kayak gitu, K20 kalau nggak salah yang pakai motorized juga. Banyak banget, dan gue benar-benar zaman dulu tuh kayak damn, orang tuh apa ya, bukan orang, sorry, benar-benar HP tuh ngejar biar HP-nya tuh full screen dan kameranya tuh disumputin kalau nggak under tapi di motorized. Jadi antara under motorized seperti itu, dan damn, this is pretty good menurut gue sih. Gue masih suka desain kayak gini. Yes, gue ngerti kenapa dicabut karena moving part-nya banyak, dan juga ini gak sedurable kamera biasa, ribet juga R&D-nya, lebih mahal. Tapi zaman dulu, ini zaman pandemi ya, zaman pandemi ini populer banget 2020 gue inget, dan I miss those time. Sekarang HP bener-bener boring banget sih menurut gue. Hanya flip dan fold itu juga mulai boring. Kita les aja, langsung tes bagaimana videonya ya. Jadi untuk nge-record, kita bakal nge-record di resolusi 4K 60 aja seperti biasa. Langsung kita coba. Dia 4K 60 nggak bisa pakai telefoto ya sayangnya. Bisanya di... Oke, jadi telefoto hanya bisa dipakai di berapa? Telefoto hanya bisa pakai di 1080p 30 fps. Kita langsung tes 4K 60-nya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dari recording pakai resolusi 4K 60 fps. Overall, masih smooth banget berkat chipset flagship-nya. Kalau misalnya kita mau panning nih, masih bagus banget ya. Cuma memang kalian tadi ganti lensanya itu hanya bisa di awal, setelah itu kalian nggak bisa ganti lensa sayangnya. Seperti ini. Dan ini ada tombol buat apa ini? Oh, keren banget ya. Jadi ini kalian bisa ngegerakin si itunya, kamera. Jadi kamera tuh gerak guys. Kamera belakangnya itu dia goyang-goyang gitu. Nah, ini gue diem aja by the way. Dan keren banget ya ada kayak gini ya. Bisa balik lagi ke depan. Set. Bye. Balik lagi tuh ke depan. Set. Emang lambat sih tapi keren sih. Jadi kalian kalau ngeliat kayak gitu bisa tinggal digituin aja. Gue suka banget. Pretty cool. Zoom in.
Dia maksimum zoom in ada di 4 kali, oke. Not bad. Dan ya, overall keren banget sih bisa kayak gitu. So ya, langsung balik lagi ke kamera utama. Dan video recordingnya seperti itu guys. Damn, that's pretty cool. Keren ya bisa digoyang-goyangin gitu. Bisa juga langsung ke depan biar cepet. Tapi untuk kayak gini, ke depan dia juga bisa di 4K 60 yang pastinya. Overall, kualitas video juga cukup oke. Kalian bisa nilai gimana mikrofonnya. Tapi yang gue suka juga di haptiknya ya. Ternyata haptiknya oke loh. Bukan yang powerful, tapi udah high quality. Itu yang paling penting. So, mungkin cuma segitu aja first impresi sih. Ini hanya unboxing dan first impresi aja. Teknologinya oke, HP-nya juga performanya masih bagus karena di Android 10. Kalau misal mau lebih baru bisa custom ROM, tapi ini stok Android gue sih udah suka banget ya dari harga 1,8 juta. Cocok lah, apalagi dia bisa nge-record 8K atau 4K. Buat kalian yang lagi nyari HP 1 jutaan, untuk nge-record aja ini bagus kayaknya. Tapi kamera foto juga bagus dan untuk SIM katanya ini permanen rewrite, jadi harusnya sih bisa tahan lama ya. Anyway, cuma segitu aja, gue gak mau lama-lama juga. Kita bakal ketemu lagi minggu depan untuk tes gaming dan full reviewnya. Thank you, I'll see you next week. Bye!